Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengklaim stok BBM di wilayah Sumatera cukup usai banjir dan longsor melanda. Hal ini disampaikan Bahlil saat kunjungan ke Tapanuli Selatan Selasa kemarin. Namun pertanyaan Bahlil soal stok BBM sempat dibantah warga yang mengatakan stok BBM di wilayahnya kosong. Bahlil menjawab, di wilayah tersebut stok BBM tidak bisa masuk karena akses terputus. Bahlil menjamin pasokan BBM di lokasi terdampak bencana segera tersedia melalui jalur alternatif. Bahkan ia menambahkan pihaknya meniadakan barcode pada setiap pembelian BBM guna mempermudah masyarakat mendapatkan BBM. BBM secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Entar dulu, tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Mobilisasi ini ada dua. Satu adalah jalan yang tikus, yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan untuk pakai cara lain. Itu untuk menyangkut stok. Tetapi sekarang kita lagi membuka agar barcode yang selama ini menjadi sortir bagi SPBU, sejak tadi pagi sudah kami membuat aturan untuk direlaksasi untuk tidak lagi memakai barcode. Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga bilang, mulai besok untuk semua pompa bensin di sini kita akan buka 24 jam untuk wilayah Bapak dan Ibu semua. Kita akan layani kebutuhan masyarakat 24 jam. Kita juga akan tambah genset agar bisa melayani saudara-saudara saya yang membutuhkan BBM. Seperti kami kutip dari keterangan resmi Menteri SDM Selasa kemarin. Pasca banjir besar melanda Sumatera, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU masih terjadi di Kota Medan. Salah satunya di SPBU yang ada di Jalan Setiabudi. Antrean mengular hingga ke badan jalan dan membuat kemacetan. Lalu bagaimana Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara? Sudah terhubung bersama kami Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun. Selamat petang, Pak Robert. Selamat petang. Baik, Pak Robert, tadi Pak Bahlil, Menteri SDM, pastikan katanya BBM di wilayah bencana cukup, stoknya ada, namun terhambat oleh distribusi yang jalurnya terputus. Nah, contingency plan dari Pertamina sendiri bagaimana untuk memasok BBM ke jalur-jalur yang masih terisolir? Baik, terima kasih. Ya. Sebelumnya kami sampaikan yang pertama adalah ungkapan turut simpati dari Pertamina tentunya, dan kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumbar. Sampai saat ini dapat saya sampaikan bahwa monitoring dari Pertamina yang kami lakukan di area terdampak, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa BBM ataupun LPG posisi pada saat ini kondisi stok kami tersedia dan dalam kondisi yang cukup. Memang terdapat tantangan ataupun kondisi medan di mana terdapat jalan yang putus, kemudian masih terdapat dampak dari longsor, kemudian banjir, dan juga adanya sarana-sarana fasilitas umum yang masih, misalnya seperti jembatan yang belum dapat digunakan dengan maksimal. Kami dapat laporkan bahwa dari monitoring kami sampai saat ini untuk di wilayah Aceh terdapat beberapa jembatan yang amblas, longsor ataupun jalan putus, di antaranya di area Pidi Jaya, Pidi ataupun Biren, kemudian di Aceh Tengah di area
Bener Meriah dan Gayo Luwes, dan juga di wilayah Aceh Tenggara serta di pesisir barat. Nah, beberapa kondisi ini kemudian juga berdampak kepada bagaimana kami harus menyalurkan energi ataupun BBM ke sana. Oke. Mitigasi yang kami lakukan itu yang pertama tentunya melalui jalur darat dengan kendaraan-kendaraan kecil. Mobil tangki kami juga seperti bisa disaksikan menembus banjir dan juga melalui medan-medan yang lokasi-lokasi bencana. Selain itu kami juga menggunakan airdrop bekerja sama dengan TNI dan juga pesawat terbang gitu ya. Selain itu kami juga menggunakan kendaraan, bahkan kita menggunakan kendaraan roda 2, menggunakan motor untuk kemudian membawa BBM ini secara dalam bentuk kemasan jerigen untuk membantu alat-alat berat yang ada di lokasi supaya dapat beroperasi membuka jalan. Baik, Pak Robert, Anda mengatakan mulai dari airdrop, lalu juga jalur darat, nyambung dengan kendaraan roda 2 tadi Anda katakan. Artinya ini kan ada gap waktu, jarak waktu yang terhambat begitu. Nah, kira-kira dari keluhan-keluhan yang kita saksikan juga tadi di berita pengantar, bahwa mereka belum bisa mengonsumsi BBM merata di seluruh wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Nah, kira-kira ada estimasi sebenarnya dari titik pengisian ataupun stasiun BBM sampai ke tempat pengisian BBM di SPBU itu berapa lama jaraknya? Jarak waktunya? Ya, jarak ini cukup bervariasi, Mas Radi ya, karena memang titik supply kami, titik serah kami, selain tadi menggunakan berbagai moda transportasi, kami juga menggunakan distribusi melalui laut atau melalui kapal. Nah, pada saat BBM ini masuk melalui jalur laut, masuk ke fuel terminal, maka tantangan berikutnya adalah menyalurkan ke SPBU ataupun ke lembaga penyalur kami di mana jalur daratnya terkendala. Nah, ini yang kami lakukan adalah kami menambah jumlah mobil tangki yang kami datangkan dari area di sekitar lokasi. Kurang lebih saat ini sebagai contoh untuk wilayah Aceh, kami sudah mendatangkan sekitar 30 tambahan mobil tangki, dan juga sehingga sekitar ada 40-an sampai 50 mobil tangki yang beroperasi. Tentu ini ditambahkan juga dengan awak mobil tangki supaya memperpendek jarak tempuh atau jarak waktu yang dibutuhkan sehingga 24 jam bisa beroperasi. Begini Pak Robert, masyarakat di bawah kan terkadang tidak paham ya bagaimana ini sulitnya menyalurkan atau mendistribusikan BBM dari stasiun utama sampai ke stasiun pengisian di SPBU. Nah, ini mungkin ada posko terpadu khusus BBM yang bisa didatangi warga masyarakat sehingga masyarakat bisa paham, oh sekarang baru dikirim BBM-nya sehingga 2 hari 3 hari kemudian baru sampai di sini, sehingga mereka punya estimasi untuk mengisi BBM. Ya, untuk masyarakat kami menyediakan jalur untuk komunikasi, yaitu melalui kontak center 135. Artinya tidak ada posko yang didirikan khusus di tempat-tempat bencana ya, Pak Robert ya? Untuk posko kami bekerja sama dengan BPBD, kami juga sedang dalam proses untuk kemudian membangun posko-posko yang ada di daerah-daerah tertentu ya, Mas Radi. Masyarakat tentunya bisa mendapatkan info ini, bisa bertanya, karena paling mudah adalah dapat bertanya ke SPBU terdekat. SPBU ya. Baik, ada SPBU dan BPBD yang bisa ditanyakan juga ya, kapan BBM di daerah tertentu bisa tersedia, begitu ya Pak Robert ya. Baik, terakhir Pak Robert, singkat saja, kira-kira days of inventory-nya berapa lama ketahanan stok ini bisa dijaga di wilayah-wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera bagian utara ini? Baik, sampai saat ini stok BBM yang tersedia di Pertamina untuk wilayah baik Aceh, Sumatera Utara khususnya ataupun Sumbar yang terdampak ini dalam kondisi yang cukup. Jadi
masyarakat tidak perlu khawatir, justru kami menghimbau bahwa masyarakat tidak perlu melakukan panik buying, apalagi kemudian seperti informasi yang beredar di media juga kami melihat bahwa bensin ataupun BBM ini dijual kembali oleh masyarakat dengan harga yang cukup tinggi. Ada yang mengambil keuntungan di kondisi seperti ini gitu ya? Betul sekali, ini sangat disayangkan dan kami menghimbau tentunya BBM ini digunakan tidak saja untuk keperluan sehari-hari dari masyarakat untuk beraktivitas di sana, tapi juga digunakan untuk alat berat dan alat transportasi untuk mendistribusikan bantuan dan BBM itu sendiri. Sehingga harapannya ini dapat dijaga, dapat aman pendistribusiannya, tidak ada penjarahan, sehingga semua masyarakat terdampak dapat mendapatkan bantuan baik BBM maupun bantuan makanan dan lain-lain yang cukup. Baik, terima kasih Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Pak Robert M.V. Dumatubun, dan informasi yang Anda sampaikan pasti akan sangat berguna bagi mereka yang terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Terima kasih Pak Robert, selamat petang. Baik, terima kasih.